Halo, Assalamualaikum, Realme 9 4G. Tadinya saya mau bilang bahwa tidak banyak hal yang menjadi halangan untuk saya merekomendasikannya. Namun setelah dipakai dalam keseharian, saya menemukan sesuatu yang bagi saya agak di bawah standar untuk HP 3 jutaan. Lalu kemudian datang software update yang memperbaikinya dan membuyarkan naskah yang sedang saya susun. Jadi gimana dong kesimpulannya? Terus emang bagian apa sih yang diperbaiki itu? Simak terus, bisa kali. Oke, yang jelas smartphone ini takkan bisa saya sarankan kalau kamu memang mencari smartphone 5G atau kamu butuh NFC dalam kegiatan sehari-hari. Jelas dua hal itu absen ya kakak. Sisanya relatif aman semua untuk dipinang, mulai dari harga, dapur pacu, kenyamanan OS-nya, hingga ketahanan baterainya, maupun kemampuan fast charging 33 watt-nya. Dari beberapa kali mencoba smartphone Android dengan otak Snapdragon 680, selalu berujung pada kesimpulan akhir yang menyatakan kalau baterainya awet. Begitu pula dengan smartphone ini. Dengan kondisi terhubung ke WiFi rumah, saya bisa membawa Realme 9 4G ini menembus 2 hari 2 malam, tepatnya 54 jam 54 menit, dengan screen on time 6 jam 52 menit alias hampir 7 jam. Pemakaiannya kebanyakan untuk sosmed, streaming, lihat-lihat marketplace, dan sedikit saja untuk gaming. Ya, cukup sekali menguji karakternya sudah bisa ditebak ya. Yang istimewa malah di harga tak sampai 3,5 juta rupiah, Realme 9 4G ini sudah dibekali layar Super AMOLED 90 Hz. Plus, in-display fingerprint scanner dan infonya punya proteksi Gorilla Glass 5 ya. Kalau melihat kenyataan di pasaran, ada beberapa pesaingnya yang bisa menggunakan panel layar serupa, tapi tanpa pemindai sidik jari di dalamnya, mesti di samping ya, di tombol powernya. Ada juga yang nggak berani ngasih fitur always on display, padahal panel layarnya pakai AMOLED. Untuk dua hal ini, salut buat Realme, karena biaya komponen yang satu ini pastinya tidaklah murah. Dari sisi software pun, Realme 9 4G ini sudah kekinian. Berjalan di atas Realme UI 3.0, smartphone ini tak melupakan esensi dari Android 12. Fitur-fitur privacy bawaannya yang lengkap, blokir untuk akses kamera dan mikrofon tetap dihadirkan, indikator keamanan juga muncul ketika ada aplikasi yang mengakses kamera, mikrofon, dan juga clipboard. Meski seperti biasa, 3 kata favorit saya bukan tanpa celah. Glance di Realme UI masih cukup mengganjal ya bagi saya. Dan ketika masuk ke application drawer, secara default ponsel ini memunculkan keyboard untuk search ya. Bagi saya ini malah janggal dan juga mengganggu. Karena umumnya di drawer ini kita pengen langsung scroll-scroll kan. Solusi cepatnya sih paling ganti launcher ya, sambil nunggu pembenahan dari Realme sendiri melalui software update. Satu lagi yang cukup istimewa di level harganya adalah kamera utamanya yang beresolusi 108 megapiksel. Resolusi yang 2 tahun lalu itu hanya ada di flagship. Meski ternyata hasil nyatanya tak sekeren angka di atas kertas. Ini yang tadi saya bilang di bawah standar HP 3 jutaan, yaitu performa kameranya di indoor dan juga low lights. Padahal 108 megapiksel biasanya sudah punya teknologi nona binding kan, yang menggabungkan 9 piksel jadi 1 piksel besar agar lebih sensitif lagi dengan cahaya. Masalahnya mungkin bukan di hardware nih, bisa jadi di software dan juga algoritma untuk image processingnya. Karena hasilnya sudah membaik signifikan sejak software update terakhir digulirkan. Termasuk selfie-nya yang makin pas ya ton warnanya. Kamera Realme 9 termasuk yang kaya fitur, jadi masih unggul ya secara kuantitas bukan kualitas. Semisal untuk perekaman video yang punya mode Ultra Steady dan juga Ultra Steady Max. Keduanya tentu sangat membantu untuk stabilisasi perekaman video dengan trade-off-nya di autofocus dan juga ketajaman detail yang menurun. Metering dan audio juga masih sangat bisa ya untuk ditingkatkan kalau mau masuk ke level yang bisa dipakai buat ngonten. Yuk kita lihat dulu contoh hasilnya berikut ini. Full HD, wide lens, mode normal. Papi lagi ngerekam video masa sambil gendong. Dek, dari kota Cimahi. Apa? Lensa ultra wide. Sekarang pakai satu tangan ya, kalau tadi dua tangan. Ini karena
Si dedenya minta gendong, jadinya begini deh. Satu tangan sekarang. Lumayan stabil lah ya. Tapi tentu lebih stabil dengan dua tangan sebetulnya pegangnya. Frame rate-nya sih kayaknya mentok 30 fps. Dan silakan disimak audionya ya. Apa nak? Betul. Yang betul. Nah tuh minta gendong jalan weh. Mode ultra steady. Ada Pak. Satu tangan stabil sih. Ada Pak Erik? Ada. Lagi apa Pak Erik? Lagi jalan. Oh, bukan lagi main ayam. Dan ada mode Ultra Steady Max, yaitu pakai lensa ultra wide. Memang ultra wide biasanya lebih stabil ya buat video, tapi kerasa sih ketajamannya berkurang banget, detailnya berkurang. Oke, metering kayak gitu. Gimana? Kamera depan Full HD dan masih di mode normal. Ya, kamera depan juga ada mode Ultra Steady ya, keren. Segini belum terlalu stabil, lumayan. Harus buka masker kayaknya kalau mau meteringnya lebih pas lagi. Tapi segini ada backlight masih lumayan sih, kayaknya nggak usah buka masker. Tapi penasaran lah, kita buka masker di mode ultra steady ya. Mode ultra steady dan buka masker ya sedikit lah lebih baik meteringnya. Ketika ada backlight, stabilisasinya tidak terlalu banyak peningkatan juga sih. Pokoknya simak audionya ya, segini keren nggak mikrofonnya. Che riescono a dare ai tifosi del Milan è veramente speciale, che rende questo club veramente unico. Loudspeakernya sendiri mono, powernya sangat cukup, usable, tapi nggak terlalu enjoyable. Untuk banyak kegiatan sehari-hari, saya prefer connect ke TWS earphone saja jadinya. Realme 9 4G ini enak ya handlingnya. Punya layar 6,4 inci dengan dimensi body yang cukup singset, membuatnya nggak menyusahkan dibawa kemana-mana, menemani daily driver saya. Dan selama ini saya bisa andalkan untuk online lama-lama, menyelam di marketplace dan timeline Twitter, hingga scrolling di IG dan juga streaming di YouTube. Jelas bukan pilihan saya kalau butuh usir penat dengan main PUBG Mobile dan tidak juga buat foto-foto konten, tapi buat daily usage ini sudah enak.
Kuncinya balik lagi, baterainya awet, performa cukup buat banyak hal ya, termasuk multitasking, dan punya always on display, plus fingerprint scanner di layar yang sangat responsif. Jelas bukan buat semua orang, tapi layak kok dipertimbangkan, cocokkan saja sama pola pemakaian kamu ya, sesuai atau tidak. Kalau sesuai, link di deskripsi boleh dicoba-coba buat diklik, mau beli baru di Topet, Shopee, dan lain-lain, atau beli secondan saya, boleh kakak. Hehe, udah dulu ya videonya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.